Jika dipertanyakan mengenai film Bollywood mana yang menjadi hits terbesar dalam 10 tahun terakhir, kebanyakan dari kita mungkin cenderung menjawab film dari Shah Rukh Khan, Salman Khan hingga Amir Khan. Semua dari jawaban tersebut tentu saja hanya mengarah pada kesuksesan sebuah film berdasarkan popularitas. Faktanya, jika kita melihat rasio antara investasi dan pengembalian, industri film Bollywood memiliki sekian banyak film yang beranggaran tipis namun muncul dengan pendapatan tinggi di bioskop. Berikut informasi tentang film India dengan anggaran terendah yang sukses tanpa promosi hingga mencapai angka yang cukup tinggi di bioskop. Sebagai sebuah film thriller sederhana, film Kahani tidak terlalu luar biasa karena kurangnya bintang berkelas kala itu. Protagonisnya pun hanya seorang wanita yang sedang hamil yang berkeliaran di jalan-jalan Kolkata untuk mencari suaminya yang hilang. Begitupun dengan ceritanya yang berkembang di sebuah kota yang jarang digunakan sebagai latar belakang untuk film-film Bollywood laris lainnya. Selain itu, bahkan tak ada lagunya pun yang bisa disinkronkan dalam narasi film. Meski demikian, tanpa peralatan apapun yang digunakan untuk membuat film hits khas Bollywood, Kahani telah meraup 75 crore di box office atau setara dengan 154 miliar rupiah. Disutradarai dan diproduksi oleh Sujoy Ghosh dengan anggaran 8 crore atau setara dengan 16 miliar, film Kahani hanya mengandalkan promosi dari mulut ke mulut dari para penonton. Film thriller ini dibintangi oleh Vidya Balan, Prambrata Chatterjee, dan Nawasuddin Siddique dalam peran utama. Dirilis di lebih dari 1.100 layar kaca bioskop, film Kahani membawa penilaian rata-rata dari para kritikus sebanyak 4 bintang dari 5 bintang. IMDb dalam hal ini sebagai otoritas pemberi peringkat film di seluruh dunia telah menempatkan Kahani dalam 50 film thriller terbaik sepanjang masa yang menjadikannya satu-satunya film India yang ditampilkan dalam daftar ini. Sedangkan menurut survei media bernama Ormax, film Kahani menjadi film thriller nomor kedua sepanjang masa untuk film-film Hindi. Jika dinilai dari naskah filmnya sendiri, Kahani bahkan memiliki satu permasalahan di sekitar peran Vidya Balan. Siapa yang sangka film ini membawa Vidya Balan memenangkan Filmfare Aktris Terbaik. Menjadi salah satu film dengan anggaran terendah, film ini disutradarai oleh Ritesh Batra dengan mengantongi beberapa penghargaan seperti penghargaan Filmfare Critics untuk film terbaik, Asian Film Award untuk Best Actor, dan beberapa penghargaan lainnya. Film dengan judul The Lunchbox adalah film yang keluar pada tahun 2013 dengan bintang utama Irfan Khan juga aktris Nimrat Kaur. Dengan anggaran kecil yaitu 9 crores atau setara 18 miliar, film ini berhasil masuk ke klub 100 crore meskipun tanpa adanya promosi. Film The Lunchbox telah menciptakan sejarah dengan menjadi bruto terbesar Bollywood di pasar asing luar negeri dengan kisah cinta yang menyentuh tetapi sederhana. Hanya untuk bioskop Rancis saja, film ini bahkan mengalahkan pendapatannya untuk keseluruhan pendapatan di bioskop India. Film ini bahkan mengalahkan pendapatan dari film Three Idiots dalam hitungan satu negara di pasar bioskop asing. Menurut kritikus film dan analis perdagangan Taran Adarsh, film ini merupakan indikasi yang jelas bahwa konten yang kuat dapat mendorong bisnis secara global. Dia menyebutkan film ini tidak memiliki bintang besar Bollywood dengan hanya mengandalkan Irfan Khan, sementara aktris Nimrat Kaur merupakan pendatang baru yang bahkan India tak mengenalnya. Didukung dengan distributor Sony Pictures Classic untuk pemasaran global, tak heran jika film ini dapat berjalan dengan baik. Di India sendiri, film ini didistribusikan oleh Disney UTV Studios yang sempat mencalonkan film ini ke Piala Oscar tetapi kalah dari film The Good Road.
Merupakan salah satu film India paling ikonik dalam dekade terakhir, film Tanu Weds Manu adalah film pertama dari Kangana Ranaut dalam genre yang tak biasa. Memiliki unsur komedi yang sangat jenaka, film ini dapat menyulap biaya 18 crore hingga menjadi 56 crore sebagai pendapatan. 4 tahun setelah film Tanu Weds Manu sukses besar di box office, sequel kedua Tanu Weds Manu Returns kembali memberi kejutan di penghasilannya di box office. Di saat Salman Khan memegang semua kendali bioskop dengan Bajrangi Bhaijaan, Tanu Weds Manu Returns kembali menjadi satu-satunya film yang melewati angka 150 crore pendapatan. Sequel dari Tanu Weds Manu tersebut kembali memesankan Erma Dhawan dan Kangana Ranaut dengan peran ganda dan menjadi film hits terbesar ke-12 Bollywood di pasar domestik. Berbicara mengenai anggaran film keduanya, film ini masih memiliki biaya tergolong rendah yaitu sebesar 31 crore anggaran film. Film A Wednesday dalam bahasa Indonesia yang berarti Hari Rabu jelas merupakan salah satu film anggaran rendah yang paling diakui secara kritis. Film ini dihitung sebagai film dengan salah satu keberanian luar biasa dan paling tak terduga. Pasalnya, film ini menceritakan kisah tentang teroris bagi kepolisian yang cukup sensitif untuk dipertontonkan di hal umum. Disutradarai oleh Niraj Pandey, ini adalah tentang seorang pensiunan komisioner polisi yang diperankan oleh Anupam Kher di mana ia diberitahu tentang teror bom di Mumbai. Film ini dibuat dengan anggaran 5 crores dan berhasil mendapatkan 30 crores pendapatan di box office. Di samping ketenarannya, film ini banyak menuai reaksi atas orisinalitas naskah filmnya. Film ini bahkan disebut sebagai film Die Hard versi Bollywood. Terlepas dari semuanya, film ini dibungkus dengan baik dengan beberapa kejutan yang tertata rapi, membuat alur ceritanya menjadi kejutan hingga akhir film. Film Hindi tahun 2007, Bijafrai, mungkin adalah satu-satunya film era 2000-an yang memakai biaya terendah sebesar 1,5 crore atau sekitar 3 miliar untuk film Hindi biasanya. Dikabarkan anggaran film ini bahkan membuat sutradaranya menggadaikan rumahnya sendiri. Sunil Doshi yang bertindak sebagai sutradara juga menyebutkan bahwa hampir saja sisa uang tak cukup untuk membayar promosi film. Siapa yang menyangka film ini kemudian menghasilkan hingga 12 crore lebih, yaitu sebanyak 739% dari biayanya. Faktanya, film ini merupakan film yang terinspirasi dari film komedi Prancis Le Dîner de Cons pada tahun 1998. Film ini pun mendapat tanggapan positif dari ragam reaksi para kritikus film. Mengenai kinerjanya di box office, film ini awalnya hanya dibuka dengan penghasilan sebesar biaya produksinya. Namun karena ceritanya yang dinilai bagus oleh penonton, promosi dari mulut ke mulut membuat film ini naik ke 12 crore sebagai pendapatan akhir globalnya. Film Vicky Donor merupakan film yang sangat bersejarah bagi 3 nama aktor di Bollywood, Yami Gautam sebagai debut aktris, Ayushmann Khurrana dengan debut aktornya, juga John Abraham sebagai debut rumah produksinya. Dibuat dengan anggaran hanya sebesar 5 crore, tak tanggung-tanggung, film ini menghasilkan hingga 65 crore. Film ini bahkan menerima penghargaan nasional sebagai film populer terbaik tahun itu. Sebuah film yang bercerita tentang hal tabu dengan peran mengenai donor sperma yang mungkin tak familiar dengan kebanyakan penduduk di India. Lewat film ini, berhasil memantapkan langkah awal karir Ayushmann Khurrana di ranah Bollywood. Meskipun terkesan sensitif untuk dipertontonkan, film ini menyajikan unsur komedi yang menutupi hal tersebut. Karena kesuksesannya membawa tema kondisi era modern, film ini banyak di-remake untuk beberapa bahasa seperti Malayalam, Telugu, dan Tamil.
Sebuah film anggaran kecil tentang tokoh Osama bin Laden dari Pakistan telah menjadi salah satu film hits terbesar di India. Dilarang di Pakistan, film ini malah akan dibawa ke Amerika Serikat. Satu hal yang hanya disayangkan dalam film ini ialah anggaran filmnya yang tak masuk akal sebesar 5 crore. Dengan demikian, film ini dapat menggali penghasilan hingga 15 crore khusus di India saja. Film genre komedi ini bercerita tentang seorang jurnalis muda Pakistan yang gagal mendapatkan visa ke Amerika. Dengan ide kreatif, ia kemudian menggunakan cara-cara yang tidak bermoral. Sang jurnalis tersebut membuat video Osama bin Laden palsu ke beberapa saluran berita untuk mendapatkan visanya kemudian. Sisi lain dari film ini menyebutkan bahwa India-Pakistan seharusnya tidak lagi berselisih paham. Lagi dari aktris multitalenta Vidya Balan, No One Kill Jessica sukses besar dengan penghasilan 84 crore dari hanya 15 crore anggaran dan bantuan Rani Mukherjee. Film ini menjadi film yang dirancang sebagai film India pada umumnya. Dengan cerita yang mengarah pada kisah nyata, film ini mengundang rasa penasaran publik untuk menontonnya. Film ini sendiri berhasil dinominasikan untuk 5 kategori dalam penghargaan Filmfare. Sama seperti film Kahani Vidya Balan sebelumnya, film ini berhasil meraih 4 bintang dari 5 bintang penilaiannya. Film ini disebut sebagai sebuah perpaduan antara fakta dan fiksi yang tertata rapi. Satu kelebihan yang ditawarkan dalam film ini ialah tidak disajikannya cerita film yang memutar-mutar pikiran dalam menontonnya. Film ini juga tidak bersifat biografi yang mungkin akan membosankan dengan memakan waktu yang lama. Film Pas Guy Ray Obama adalah satu lagi keajaiban terhadap film beranggaran rendah yang terus membuat penghasilan yang cukup tinggi. Dengan biaya 6 crore, film ini meraih 14 crore lebih di pendapatan box office. Ini adalah sebuah film komedi situasional yang jenaka yang harus diapresiasi untuk setiap pemerannya. Konon menonton film ini melalui pembelian tiket bioskop disebutkan akan terbayarkan dengan nilai uangmu. Film yang disutradarai oleh Subhash Kapoor ini mungkin sangat susah untuk diceritakan langsung karena unsur komedinya yang begitu antik dengan logat. Film ini meniru beberapa pernyataan Obama yang dijadikan senjata komedi dalam film ini. Film ini merupakan inspirasi nekat dari sang sutradara setelah film low budget sebelumnya tak berhasil di bioskop. Film ini telah dibuat kembali dalam film India Selatan yang berbahasa Telugu. Sebuah film biografi yang dibuat dengan biaya rendah, Pansing Tomar yang dibintangi oleh Irfan Khan berhasil mendapatkan keuntungan 9 kali lipat dari biayanya. Dengan 8 crore anggaran dapat mencapai 20 crore pendapatan secara global. Film ini berhasil mendapatkan piala penghargaan film nasional sebagai film dengan fitur terbaik. Irfan Khan juga mendapatkan trofi penghargaan nasional sebagai aktor terbaik lewat film ini. Sutradara film Tickmanshu Dhulia pertama kali menemukan karakter Tomar ini sejak pembuatan film Bandit Queen di daerah Chambal beberapa puluh tahun lalu. Penasaran Tomar akan dilupakan, sutradara kemudian membuatkan filmnya. Film ini membutuhkan waktu selama 2 tahun hanya untuk mencari kebenaran kisah Tomar di sekitaran keluarganya. Film ini pun kemudian dikerjakan dalam kurun waktu yang mencapai 10 tahun karena kurangnya investor yang akan menginvestasikan uangnya dalam film ini.